Pemirsa, larangan karya wisata atau study tour oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menuai sorotan publik. Tepatkah wacana kegiatan study tour ditiadakan? Adakah alternatif lain sehingga para siswa tetap mendapatkan pengalaman berharga dengan aman tanpa memberatkan? Garis batas menyoroti pelarangan study tour melindungi atau membatasi. Oh, pokoknya berlaku seluruh. Jadi hari ini bukan hanya SMA 6 aja, seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan siswa-siswanya keluar Provinsi Jawa Barat untuk studi tour hari ini kita nonaktifkan dulu. Ya, semua. Baru dilantik, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi langsung mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok buntut dari pelaksanaan study tour ke Jawa Timur dan Bali yang dinilai memberatkan orang tua siswa. Pencopotan ini lantaran imbauan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Deddy Mulyadi tak diindahkan pihak sekolah. Selama 8 hari, 347 siswa yang mengikuti study tour bertajuk Kunjungan Objek Belajar ke Jawa Timur dan Bali pada 17 hingga 24 Februari dengan pembayaran sebesar Rp3.800.000. Sejumlah orang tua siswa menjerit biaya studi tour yang dinilai selangit. Pihak sekolah pun menjawab hal ini. Ada siswa yang orang tua siswa menjerit karena pembiayaannya mahal ya. Jadi memang di sini ada mekanisme pembiayaan saling subsidi silang, di mana orang tua murid yang memiliki rezeki lebih atau dari kalangan ekonomi mampu membantu keluarga yang ekonominya tidak mampu, dan itu selalu terjadi seperti itu untuk berbagai kegiatan gitu ya. Kemudian karena viralnya berita ini dikomentari oleh Pak Gubernur ya saat itu dalam bentuk himbauan agar kegiatan ini kalau bisa dibatalkan atau ditunda saja. Sekali lagi himbauan ya, himbauan. Ironis memang, pemecatan kepala sekolah ini terjadi di tengah maraknya sorotan terhadap program study tour yang nyatanya tak mulus pelaksanaannya. Pemprov Jabar menilai, selain bayang-bayang keselamatan para siswa, program study tour juga bisa menjadi beban bagi orang tua. Tingginya biaya yang perlu dikeluarkan untuk program ini banyak dikeluhkan. Jika titah gubernur pelarang study tour sudah dibuat, mengapa masih saja dilanggar? Aturannya yang tak tegas atau pihak sekolah yang tak puas? Surat edaran tersebut ada diskresi sebetulnya menurut saya. Diskresinya yaitu salah satunya adalah jika sudah terjadi kontrak, maka jika tidak bisa dibatalkan, maka tetap untuk bisa berangkat. Nah, yang jadi persoalan sekarang jadi ramai itu bukan hanya kalangan hotel, restoran, tempat wisata, termasuk juga guru-guru, terutama kepala sekolah, yang terancam terkini 133 orang bakal diberhentikan, bakal dicopot dari jabatan kepala sekolahnya. Itu. Nah, ini juga harus diantisipasi. Kenapa tidak langsung mengeluarkan surat saja gubernur tersebut? Tidak langsung mengeluarkan surat instruksi yang bunyinya adalah instruktif sifatnya sehingga menjadi mengikat, dan setelah mengikat menjadi tidak ada tafsir, tidak ada kontekstual. Jadi tafsirnya cuma tunggal. Kalau dilarang, jika melakukan, maka kena sanksi, kena hukuman. Kalau selama masih himbauan kan masih tafsir, multi tafsir. Nah, adapun terkait dengan ini yang pernah saya sampaikan di beberapa media juga. Ini harus dicari solusi terbaik agar pariwisata khususnya yang terdampak gitu. Ini juga mendapat perhatian khusus gitu. Tentunya kami di Komisi 5 kebetulan salah satunya adalah pariwisata juga harus di kebudayaan juga harus juga membuat formulasi yang baik gitu.
untuk terutama pada wilayah regulasi jika misalnya study tour memang benar-benar dilarang secara total gitu, seperti saat ini yang diinginkan oleh Gubernur Jawa Barat. Lantas, apakah study tour ini hanya formalitas semata ataukah penuh makna? Ya, kehilangan kesempatan lah untuk belajar secara langsung dari luar kelasnya. Juga ada kesempatan-kesempatan untuk pengembangan pengetahuan yang lebih dalam, ya. Atau misalkan kalau dia belajar budaya baru, kebiasaan-kebiasaan baru, melihat perbedaan antara tempat dia tinggal dengan lingkungan yang berbeda, itu juga adalah satu bentuk kerugian. Sebetulnya kalau sampai dilarang sama sekali. Tetapi kan masalahnya dalam penyelenggaraan study tour ini membutuhkan biaya yang tidak semua orang tua punya kemampuan untuk memenuhinya. Jadi alternatifnya ketimbang study tour yang membutuhkan biaya lebih besar, kemudian juga ada resiko keamanan, barangkali bisa dengan alternatifnya mengadakan field trip itu tadi. Ya, jadi pilih saja tempat-tempat yang dekat, yang masih terjangkau di dalam kota yang sama. Tapi kalau dilarang sama sekali menurut saya juga tidak bijak ya. Pelarangan study tour ini menjadi pukulan berat bagi pelaku usaha di sektor pariwisata. Jadi larangan ini pertama ya jangan diikuti oleh kepala daerah yang lain lah. Ya. Kalau Kang Deddy sudah melaksanakan itu ya itu urusan dia. Tetapi terus terang saja hotel-hotel di Bandung, di Jakarta, ya, pasti akan terkena imbasnya. Ya karena yang dilarang kan pasti sekolah-sekolah di wilayah Jawa Barat ya. Dan mereka pun juga banyak studi tour ke Jakarta, ke Jogja, kemudian ke Semarang gitu. Karena kalau ke Jakarta itu pada musim-musim liburan kan warga Jakarta keluar. Tapi sebaliknya kita itu mengharapkan dari daerah masuk ke sini, terutama anak-anak sekolah, dan mereka biasanya belajar. Karena di Jakarta ini kan pusat teknologi ya, kalau dia mau mempelajari misalnya teknologi digital gitu di sini, ekonomi kreatif itu di sini gitu. Dan itu selain dampaknya kepada hotel juga kepada murid-murid itu sendiri, karena dia kehilangan kesempatan untuk belajar. Tentu nanti PHRI Jawa Barat pasti akan melakukan komunikasi lah dengan Kang Deddy untuk bagaimana agar dampak itu bisa diminimalisir. Jadi kalaupun itu terpaksa sekali harus dilakukan, coba dicari jalan keluar bagaimana meningkatkan traffic juga ke hotel, ke restoran di Bandung dan sekitarnya supaya kalau studi tournya itu turun ada pengganti. Jika program pembelajaran di luar ruang kelas masih dianggap penting, alternatif dan regulasi yang ketat hendaknya perlu segera dibuat. Tim TV One mengabarkan.